Pacitan, kota 1001 goa, tempat indah banyak pariwisatanya. Oh ya teman, ayo kita mengenalnya, dengan kita rajin-rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra Arianti atau biasanya dipanggil Diva. Saya bersekolah di SDN 3 Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Saat ini saya sudah duduk di kelas 5 loh. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga bahagia dan selalu ceria. Oh iya teman-teman, pada kesempatan hari ini Diva akan menyajikan sebuah cerita dengan judul Asal Usul Nama Pacitan, yang diangkat dari buku Cerita Rakyat dari Pacitan yang ditulis oleh Edi Santoso dan Thaib tahun 2004 dengan jumlah halaman 59 dan diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta. Teman-teman sudah tahu belum cerita asal usul nama Pacitan? Oke, dengarkan cerita Diva ya. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak ketika melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai Laut Selatan dan memasuki hutan belantara. Menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di Bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi tinggal 12 orang. Salah satunya bernama Stro Ketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah ketika melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Stro Ketipo menghadap ke Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Stro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan haus dan lapar Pangeran dan teman-teman," jawab Stro Ketipo. "Apa kamu tidak lelah, Stro?" "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan." "Tentu saja aku mengizinkanmu, Stro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tak akan kulupakan, Stro." Stro Ketipo berjalan menyusuri perbukitan tandus, mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Stro Ketipo menemukan banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Beberapa buah sudah ia dapat di tempat itu. Salah satunya adalah buah pace yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Saat perjalanan kembali, Stro Ketipo merasa haus dan lapar. "Aku haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana dengan Pangeran dan teman-teman jika aku harus memakan buah-buahan ini?" Stro Ketipo mengambil buah pace, diperas airnya untuk diminum dan memakan daging buahnya. Setelah kenyang, Stro Ketipo langsung memberikan buah-buahan itu kepada Pangeran Mangkubumi.
Mengapa kamu tidak ikut makan apa yang kamu dapat, Setro? Tanya Pangeran Mangkubumi. Hamba sudah makan tadi sedikit di hutan, Pangeran. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan semua pengikutnya belum merasa kekuatannya pulih kembali. Berbeda dengan Setro Ketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja. Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampailah suatu hari Pangeran Mangkubumi memanggil Setro Ketipo. Hamba menghadap, Pangeran. Kamu kelihatan agak ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Dan aku ingin bertanya, Setro, mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja? Padahal aku dan teman-teman belum merasa kekuatannya pulih kembali. Tanya Pangeran Mangkubumi. Ampunilah hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan meminum perasan air buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali. Jawab Setro Ketipo. Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan meminum perasan air buah pace yang bergelantungan di pohon itu? Tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon buah pace. Benar, Pangeran. Hamba tak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya. Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kini kekuatanmu pulih kembali karena memakan dan minum perasan air buah pace itu. Aku ingin sekali mencobanya, Setro. Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakannya untuk Pangeran. Setro Ketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pace, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace itu ditampung di dalam tempurung kelapa. Setro Ketipo langsung memberikan air perasan buah pace itu kepada Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya pulih kembali. Perlahan-lahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya memakan dan minum perasan air buah pace itu. Mula-mula mereka heran akan perintah Pangeran Mangkubumi, namun mereka tetap mematuhinya. Setelah memakan dan meminum perasan air buah pace itu, kini kekuatan mereka pulih kembali. Ketahuilah bahwa kita semua selamat karena jasa Setro Ketipo. Untuk itu, kalian semua menjadi saksi. Bila perjuangan kita berhasil, aku akan memberikan daerah Pace Sabangetan sampai ke timur kepada Setro Ketipo. Daerah Pace Sabangetan, daerah Pace Wetan, daerah Pacetan. Ya, daerah ini akan gunamakan daerah Pacetan. Kini daerah Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita petik dari cerita asal-usul nama Pacitan? Janganlah kita mementingkan diri kita sendiri, melainkan kita hidup di dunia ini harus saling tolong-menolong dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian cerita dari Diva Zahra Ariyanti.
Bila ada salah kata atau ucapan, Diva mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.